Jadi kita harus berlatih kalau bicara tuh harus benar, akurat, lengkap. Jangan dilebih-lebihkan kalau bicara. Jangan ingin kelihatan bagus sehingga kita beri bumbu, tapi bumbunya ini jadi bohong. Tidak boleh. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Jadi rekan-rekan, adik-adikku sekalian, kalau ingin mengetahui siapa seorang Islam yang paling baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim yang baik itu adalah yang muslim lain khususnya ya, dan orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi kalau kita mengenal 3 sa yang pertama adalah saya aman bagimu. Yang kedua, saya bermanfaat bagimu dan saya menyenangkan bagimu, dan yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Tapi sebelum kita menyenangkan orang, sebelum kita bermanfaat bagi orang, yang pertama harus kita lakukan adalah latihan tidak mengganggu, tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun juga. Sehingga di pesantren kita ini, di sekolah kita ini diharapkan 1 semester pertama itu latihan terpentingnya adalah latihan tidak merugikan orang lain, baik lisan maupun perbuatan. Karena ada orang yang memperbanyak amalnya, sholat, saum, ngaji, umroh, haji, sedekah, tetapi dia aktif menyakiti orang lain. Celetak-celetuknya menyakiti, pertanyaannya memojokkan, kata-katanya membuat orang tertekan, cara menyuruhnya. Sholatnya mungkin ada pahalanya, tetapi di akhirat nanti orang yang suka menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya, kalau tidak dihalalkan di dunia, dia harus membayar. Setiap orang yang disakiti nanti di akhirat, di yaumul hisab, kita akan bayar, na'udzubillah, dengan amal-amal kita. Pahala sholat kasihkan, pahala saum kasihkan. Akhirnya habis pahalanya karena dia suka nyakiti orang, apalagi nyakiti di medsos. Maka setiap yang terluka dia harus bayar, walaupun susah terlacak di dunia, di akhirat terlacak semuanya oleh Allah. Siapa yang terhina, siapa yang tersakiti, bayar dengan pahalanya. Kalau pahalanya habis untuk membayar orang yang disakiti, pahala ibadah dia, amal dia, maka nanti dosa orang-orang yang disakiti sebagai balasan dari keburukannya akan dipikul oleh orang tersebut. Jadi na'udzubillah, ada yang tidak pernah berbuat mesum tapi di akhirat bisa dapat dosa zina, na'udzubillah, mungkin karena dia menyakiti sehingga dosa orang yang disakiti nanti dipikul oleh orang yang menyakitinya. Oleh karena itulah, kalau kita merasa amal kita belum bagus, sholat belum khusyuk, ngaji belum benar, belum ikhlas, belum paham, maka latihan yang penting sekali adalah latihan tidak mengganggu, tidak merugikan orang dalam bentuk apapun juga. Maka di pesantren ini latihannya yang pertama adalah lisan, ya. Sudah diajarkan belum? Duzol kakosi, adik-adik? Apa duzol kakosi?
Larangannya adalah larangan dusta, zolim, duzol, kasar, kotor, sia-sia. Kenapa dusta? Jadi kita harus berlatih kalau bicara tuh harus benar, akurat, lengkap. Jangan dilebih-lebihkan kalau bicara. Jangan ingin kelihatan bagus sehingga kita beri bumbu, tapi bumbunya ini jadi bohong. Tidak boleh. Juga jangan dikurang-kurangkan yang membuat orang jadi salah. Kalau mau bicara, karena mulut ini kan pilihannya hanya dua. Lisan ini pilihannya hanya dua. Lisan ini bukan untuk bicara, tapi lisan ini untuk falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau apa fungsinya lisan? Untuk bicara, salah. Lisan ini untuk bicara baik atau diam. Jadi kalau kira-kira kita tidak menemukan ini bicara saya ini tidak membawa kebaikan, diam jadi lebih baik. Tapi kalau membawa kebaikan, bicara. Tapi kalau bicara, ya kita harus jaga diri supaya satu, tidak ada bohongnya. Tidak boleh pakai bohong. Ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, aku jamin istana di pinggiran sorga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Nah, kenapa kok kita benar tidak boleh berdebat? Karena debat itu bukan saat yang tepat untuk membuat orang paham kebenaran. Jadi tinggalkan perdebatan bukan meninggalkan kebenaran, tapi supaya tensinya tenang. Kalau sudah tenang kita sampaikan kebenaran, ya. Kalau sudah emosi disampaikan kebenaran, dia cenderung menolak. Dan aku jamin rumah istana di tengah surga bagi yang tidak berdusta walaupun sedang bergurau. Jadi walaupun sedang main-main, lucu-lucuan, tapi tidak ada bohong. Maka tolong pastikan di pesantren ini tidak ada bohong. Tidak ada dusta di antara kita semua. Karena bohong itu, maaf ya, orang baik itu awalnya adalah sidik. Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian jadi orang benar, jujur, karena dari sidik yahdi ilal bir. Dari orang yang jujurlah lahir mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Dan albirru yahdi ilal jannah, dari kebaikan mengantarkan kepada surga. Jadi kalau orang suka bicaranya bohong, ditambah-tambah, di bumbu-bumbu yang banyak, itu sulit menjadi orang baik asli. Karena kalau orang sudah bohong, nanti dia akan sibuk untuk menutupi kebohongannya. Nah, bohong yang itu dibuat yang baru itu nanti harus ditutupi lagi, bohong lagi. Jadi para pembohong itu hidupnya tuh hanya sibuk untuk mengarang bohong baru. Capek sekali. Padahal orang berbohong itu letihnya seperti orang yang tawaf dan dia berbalik arah. Jadi otak ini sebetulnya akal kita tuh, otak kita tuh diaturnya jujur. Jujur tuh enak. Tetapi orang yang berbohong tuh seperti melawan arus, capek sekali. Makanya para pembohong itu letih hidupnya tuh. Maka pastikan kalau bicara jujur. Tidak ada bohong, tidak dilebih-lebihkan, tidak diada-adakan. Untuk dikagumi orang, untuk orang terkesan, untuk orang percaya, tidak perlu dengan bohong. Percayalah, tidak ada orang
Tidak ada orang yang jago berbohong. Semua kebohongan diketahui oleh Allah, semua kebohongan didengar oleh Allah, dan mudah bagi Allah membuka kebohongan kita. Tidak ada satupun yang jago berbohong. Yang ada adalah Allah belum membuka kebohongannya. Makanya pastikan kalau bicara tidak pakai dusta. Zolim itu Al-Hujurat ayat 11-12 di sana ada di antaranya ya. Jangan suka ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum. Jangan suka mengejek, mengolok-olok, mempermalukan satu kaum. Wala nisa'um min nisa'in 'asa ayyakunna khairum minhun. Hei wanita, jangan mengejek, mengolok-ngolok, meremehkan wanita yang lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik dari yang mengejeknya. Tidak ada ejek-ejekan, ya. Tidak ada mengejek bentuk badan. Hei hitam, hei pesek, hei pendek. Itu menghina Allah. Tidak boleh saling mencela. Tidak boleh panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Itu surat Al-Hujurat ayat 11. Nanti dibuka ya. Yang ayat 12-nya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Jangan berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu di dalam sebuah hadis disebutnya akdzabul hadis. Sedusta-dusta perkataan adalah perkataan dari prasangka buruk. Jangan mencari-cari aib, kekurangan. Dia tuh gimana sih? Mencari-cari aib, kejelekan, kekurangan tanpa hak tidak boleh. Mengintip, mengintai, menyelidiki padahal dia tidak haknya. Jangan. Jauh lebih baik tidak tahu daripada tahu aib orang. Kalau kita tahu aib orang, pikiran kita jadi gampang kotor. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan menggunjing, jangan berkata tentang kekurangan kesalahan orang yang kalau dia tahu dia sakit hati. Dosa orang yang bergibah, orang yang menggunjing, di dalam Al-Quran ayat Al-Hujurat ayat 12, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma aqiqi maitan faqarihtumuh. Sukakah engkau memakan daging mayat saudaramu yang sudah meninggal? Jadi ada saudara meninggal, nah jenazahnya tuh digigit, dimakan dagingnya. Ini kanibal, ini pemakan bangkai, ini perbuatan yang sangat menjijikan, hina, nista. Dan ingat, sepasang yang bicara dan yang dengar sama dosanya kalau niatnya sama, gibah. Jelas adik-adik sekalian? Kalau ada yang bergibah, jangan kasih tahu. Kalau tidak, tinggalkan, karena dosanya jadi sama. Duzol, kakosi, kasar, tidak ada kasar. Orang kasar tidak pernah disukai. Orang-orang yang katanya kasar. Ali Imran 159 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmati minallah lintalahum. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut, wahai Muhammad. Sekira engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sekelilingmu, dari sekitarmu. Kelembutan mengantarkan kepada keindahan. Orang yang hilang kelembutannya, hilang keindahannya. Tidak ada perkataan kasar, ya. Tidak boleh. Dan kotor,
Tidak boleh ada perkataan jorok, porno, kata-kata yang tidak pantas. Oh, tidak boleh. Tidak boleh ada, ya. Dan juzol kakosi, juga jangan bicara sia-sia. Kalau mau bicara, apa rumusnya? BMT tenso vales. Maaf, pakai rumus ya. B-nya apa? Benar. Pastikan niatnya benar, yang dikatakannya benar. M-nya apa? Manfaat. Manfaat tidak nih perkataan saya. Tidak manfaat, diam saja. T-nya tak menyakiti, BMT. Tenso vales, biasakan kita bicaranya tenang, sopan, fasih, lembut, dan secukupnya. Tidak perlu kita dikagumi orang dengan perkataan kita. Yang perlu perkataan kita jadi amal soleh, disukai Allah. Jangan acting dengan banyak bicara. Tidak perlu begitu. Cukup bicara yang BMT tenso vales. Insya Allah kalau hatinya baik, Allah mudahkan orang memahami kata-kata kita.